kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa Mencari Yang Mulia. Malam ini kita sisa 2 hari lagi pemirsa untuk Anda yang memenuhi kriteria. Silakan mendaftar menjadi hakim konstitusi. Profesi yang seharusnya sangat mulia di negeri ini. Begitu ya Pak Haryono ya. Ditunggu 2 hari lagi karena itu Mata Najwa memang sengaja malam ini sisa 2 hari karena kita ingin betul-betul mendapatkan sosok yang mumpuni yang menjadi hakim konstitusi. Saya ingin minta cerita Anda berdua. Godaan terbesar yang akan dihadapi oleh hakim-hakim ini berangkat dari pengalaman Anda ketika duduk di Mahkamah Konstitusi dan yang sudah kita lihat 2 orang akhirnya tertangkap tangan oleh KPK. Pak Mahfud. Pertama godaan politik ya dari para politisi, dari para pejabat gitu. Kadang-kala juga sering sekali meminta tolong untuk perkara ini. Saya punya kasus kepala daerah di sana itu dari partai saya sudah menang atau kalah ingin menang macam-macam. Banyak itu masuk. Tapi kalau itu sih gampang gitu. Tapi godaan uang itu banyak sekali. Ada yang yang seperti yang kemudian tertangkap ya, seperti Pak Akil, Pak Patrialis itu kan godaan uang sudah jelas. Itu masyarakat sering salah sangka, itu tidak mungkin tuh Patrialis atau Akil itu bekerja sendirian, pasti bekerja sama dengan hakim lain. Karena putusannya itu kolektif katanya. Itu salah. Belum tentu orang korupsi, hakim itu harus bekerja sama dengan hakim lain. Karena begini, misalnya kita hakim, sekarang diputuskan, itu besok bacanya 2 minggu lagi atau sebulan lagi. Nah dalam waktu ini seorang hakim bisa menjual sendiri tanpa harus berbicara dengan hakim lain. Istilahnya gitu. Menjual ya Pak Mahfud? Iya menjual bisa. Seperti yang terbukti yang Pak Akil itu kan sudah putus gitu ya dalam perkara-perkara itu. Tapi dia menghubungi misalnya orang yang sudah memang menang. Saya bisa aja menghubungi orang yang sudah memang menang, Pak Faison, Anda mau menang enggak? Kalau mau menang, tolong kasih uang ini. Padahal dia memang sudah menang dalam perkara. Dan sudah tahu diputuskan oleh rapat tertutup hakim. Hakim lain tidak tahu. Karena memang ada jarak waktu antara pengambilan keputusan dengan kemudian pembacaan yang memungkinkan ruang untuk bermain, menjualnya di situ. Iya betul, itu. Lalu yang kedua kemungkinan ketika perkara itu masuk, hakim tuh sudah tahu perkara ini akan kalah. Ini akan menang. Seperti saya sudah punya pengalaman, begitu masuk perkara, belum baca aja, oh ini pasti yang ini yang menang. Nah kalau hakim nakal hubungnya aja yang pasti menang, kamu mau menang enggak? Gitu. Pilkada ya. Iya, karena karakter suatu perkara tuh bisa dibaca, oh kalau ini pasti menang, ini pasti kalah. Sudah 90% dugaan tuh kalau hakim yang sudah pengalaman tahu gitu. Gitu. Cara ini pasti akan bilang begini, pembuktiannya begini, kesimpulannya begini gitu. Itu bisa dijual dan orang terutama kalau pilkada itu orang bayar berapapun mau karena ikut pilkada dia biayanya puluhan miliar misalnya hanya bayar ke hakim 3 miliar gitu mau dia bayar gitu. Kalau dari kasus Akil Mokhtar misalnya uang suap yang diterima mencapai 46 miliar kemudian nilai dugaan pencucian uangnya 181 miliar. Iya sebegitu. Jadi itu nilai wajar harga hakim. Hakim. Kalau mau lebih dari itu bisa. Misalnya itu baru 6 bulan dia jadi ketua waktu itu segitu. Saya 5 tahun kalau mau lebih dari itu 5 kali itu bisa dapat gampang kok mendapat uang itu bahkan bisa main juga dengan pengacara dan sebagainya. Tetapi juga dari sudut pengacara. Saya ingin tahu tawaran tertinggi yang pernah Anda digoda berapa banyak Pak Mahfud? Banyak. Jadi begini. Yang tertinggi berapa banyak? Yang tertinggi saya pernah ingin ditawari tanah 5 hektar. 5 hektar ya. Bapak ini teman kita. Kalau Bapak bisa bantu, ini ada tanah 5 hektar nanti sertifikat langsung atas nama Bapak.
gitu. Itu betul. Tanah di mana tuh Pak? Di suatu tempat. Karena kan tergantung. Kalau tanahnya di pelosok harganya nggak terlalu mahal. Kalau tanah pasti mahal ya. Itu kan mungkin yang murah dong. Begitu ya. Jadi terus begini saya bilang, saya sudah punya rumah dan saya tidak butuh tanah. Loh Bapak kan orang NU, nyebut NU waktu itu, orang NU kan bisa diwakafkan ke NU lewat Bapak. Loh kan bilang, saya kan bukan panitia wakaf, kalau kamu mau wakaf langsung aja ke NU, saya bilang. Ya begitu. Gitu. Baik. Betul ada tawaran begitu. Pak Haryono, Anda juga menjadi hakim MK 10 tahun? Iya. 10 tahun, saya ingin tahu tawaran godaan terbesar. Saya kalau sampai menyebut duit enggak pernah. Tapi mencoba untuk mempengaruhi saya, oke pernah. Dan itu barangkali kalau dinilai juga buat saya itu akan besar. Datang, Mas ini kan perkara begini ya. Tolong kira-kira gimana putusannya? Mohon maaf, percayakan sama saya, sama kita. Saya tidak akan bisa membuka, berhenti di situ. Tapi pengalaman saya begini, saya menjadi hakim MK, itu kan dari sesuatu yang karir saya di dosen lalu jadi. Saya bukan sebetulnya nobody, saya ini bukan siapa-siapa. Tapi waktu itu tergoda, oh kalau gitu alangkah baiknya kalau saya banyak kenal orang. Ya. Lain dengan yang sudah politikus di sini itu kan banyak, saya nggak tahu. Orang nggak tahu siapa saya lah. Saya kemudian punya kartu nama. Kalau kartu nama itu saya pergi ke kampus atau ceramah-ceramah, ada yang minta. Ternyata pengalaman saya, kartu nama untuk seorang hakim itu sebenarnya tidak boleh. Karena lewat kartu nama itu banyak telepon-telepon masuk. Ya. Oleh karena itu pada jabatan yang berikutnya, saya tidak pernah membagikan kartu nama. Jadi bahkan kartu nama pun itu bisa jadi alat untuk... Oh bisa. Saya tidak tahu kalau di balik kartu nama kosong bisa ditulis siapapun juga. Dan itu kejadian, Pak? Kejadian. Dan itu saya hindari. Saya kenal dengan Pak Haryono, Hakim MK. Ini buktinya, ini tulisannya apa gitu dibalik. Ada lagi cara lain, Mbak. Ada orang nelpon, dia ketemu kliennya. Ini pengacara. Kebetulan nih yang calon ini teman saya. Dia telepon, saya kenal dengan Pak Mahfud, saya teleponkan katanya. Lalu dia nelpon ke seseorang, diperdengarkan suara orang itu, saya bisa tolong katanya. Kamu kirim 7 miliar gitu ke rekening ini jam sekian. Itu teleponnya temannya sendiri, lalu dibilang ini tadi Pak Mahfud sudah siap katanya. Untung ini kenal saya ini, si calon gubernur. Telepon saya, apa betul Pak Mahfud? Mana saya tidak kenal dengan orang itu. Jadi dia memalsu saat nelpon ke temannya, sudah diatur, lalu diperdengarkan ke orang yang berperkara seakan-akan ini sudah suaranya Pak Mahfud gitu. Meminta 7 miliar. Iya, suruh stol 7 miliar. Ada juga yang di Jambi ini kebetulan sudah menang dia, didatangi oleh pengacaranya. Diminta uang katanya Pak Mahfud nanti akan memutus jam 11. Kalau jam 11, sebelum jam 11 uang belum transfer ke sini, Bapak kalah gitu. Nah kebetulan ini punya menantu kepala kanwil Departemen Kehakiman. Tanya, apa betul Pak Mahfud begitu? Telepon nih si kepala kanwil ini kepada, betul Pak Mahfud minta uang, katanya jam 11. Siapa itu? Ini. Nyebut nama, bilang jangan bayar pada dia. Dan dia pasti menang nanti, saya bilang. Jangan bayar. Tangkap orang itu, laporkan ke polisi, saya bilang. Menang dia memang tidak bayar sepeser pun. Nah kadangkala di tingkat bawah itu Mbak, orang mengatasnamakan ya pengacaranya itu memeras kliennya. Seakan-akan kenal dengan hakim dan bisa mengatur hakim gitu. Oke. Tapi dalam prakteknya, dalam pengalamannya, dalam pembuktiannya memang seperti itu memang yang ada. terjadi dengan Akil Mohtar, Ya, yang memang diduga ada. terjadi dengan Patrialis Akbar. Ya karena kenapa godaan tinggi? Karena sifat putusannya itu Final dan mengikat dan gitu loh. mengikat. Jadi nggak bisa banding lagi. Jadi memang ini kan sebuah putusan. Jadi orang habis-habisan pun tidak Oh apa-apa. iya habis-habisan. Ya jadi berusaha untuk mengawal di situ karena sifat putusannya itu ya final dan kemudian mengikat. Jadi tidak ada lagi upaya-upaya hukum lagi sehingga kemudian jor-joran dilakukan, berbagai upaya dilakukan. Nah, makanya itu menurut saya kenapa godaan seperti yang kata Pak Mahfud, kata Pak Haryono memang sangat-sangat tinggi sekali. Saya mau ngambil contoh di kasus Akil Mukhtar. Nilai suap minimal tuh 500 juta, maksimal 19 miliar. Jadi bayangkan itu hanya 15 sengketa pilkada. MK kebanjiran tuh kalau soal pilkada serentak pasti akan muncul sengketa-sengketa pilkada. Di luar titik rawan sengketa pilkada ada soal uji materi undang-undang. Di kasusnya Patrialis Akbar, dia korban di uji materi undang-undang. Gitu ya. Dan kemudian kalau tadi Prof Mahfud bilang di luar konteks memberitahukan membocor, ada
modusnya itu pembocoran, kemudian yang kedua pengaturan. Saya pikir pengaturan putusan sesuai dengan keinginan. Jadi misalnya di panel itu misalnya ada 3 orang, orang ini begitu dianggap dihormati dan sebagainya, tapi kalau dia sudah tentukan biasanya yang 2 itu biasanya akan ikut-ikut aja sesuai dengan keinginan Bapak, paling tidak begitu. Nah itu yang saya melihat pola itu jangan-jangan muncul di Akil Mukhtar, juga muncul di Patrialis Akbar. Padahal kalau kita lihat gaji Ketua Hakim Konstitusi 121 juta ya Pak Mahfud? Yang baru. Yang baru 120 juta. Ada PP 2014 untuk hakim biasa sekitar 72 juta. Untuk Ketua Mahkamah Konstitusi 121 itu baru tunjangan jabatan hakim. Kita ada list berapa gaji hakim Mahkamah Konstitusi. Siapa tahu juga ini bisa membuat orang mau mendaftar ya Pak ya. Siapa tahu mau. Kita sedang mencari hakim konstitusi. Setelah headline-nya berapa gajinya, jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh